Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bersyukur hari ini di dalam segala keadaan dan kondisi kita, Tuhan masih memberikan satu kesempatan kepada kita untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa beribadah di rumah. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk lebih dalam lagi kehadiran Tuhan. Mari mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Mari pagi ini kita datang dengan segala kerendahan hati dan kerinduan, menyembah Sang Anak Domba Allah, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, karena hanya kepada Dia saja kita layak untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita katakan, anugerah-Mu dan anugerah-Mu kuatkan batinku. Aku perlukan Tuhan, sujud menyembah
layak untuk kami sembah, ya anak domba Allah. Engkau saja yang layak kami puji dan kami tinggikan, ya Raja di atas segala raja. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini, yang seharusnya tidak layak berdiri di hadapan-Mu, beribadah, bahkan memuji-muji Engkau. Tetapi karena kasih-Mu yang besar yang 2000 tahun lalu Engkau nyatakan bagi setiap kami, maka hari ini kami boleh berdiri sebagaimana kami ada. Kami boleh memuji, kami boleh bernyanyi untuk Tuhan. Itu semata-mata karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah pagi ini Kau terima segala pujian dan pengagungan kami. Kau terima hati kami, Kau terima hidup kami yang kami persembahkan kepadamu. Dan biarlah seluruh hidup kami boleh menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pasti merasakan kebaikan dan kasih Allah dalam hidup. Kebaikan dan kasih yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Karena itu untuk semua kebaikan Allah dan kasih Allah yang selalu mengalir dalam hidup kita, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita sebagai ungkapan syukur kita atas semua anugerah Allah dalam hidup kita. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah pagi ini kita datang bukan karena rutinitas, bukan karena kewajiban, bukan karena kita sedang perlu Tuhan, atau berpikir akan ada berkat materi yang mengalir ketika kita beribadah. Tetapi pagi ini, biarlah kita datang dengan satu kerinduan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kita ini menjadi lagu cintanya Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita dengan baik untuk memuji dan merenungkan firman-Nya. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita, meminta Tuhan untuk menyelidiki apakah kita sungguh mengasihi Dia. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki kami ya Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Mari kita jadi lagu cintanya Tuhan yang selalu menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh
Tuhan, seberapapun keras kami berusaha untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada kami, tidak akan pernah kami bisa lunasi kasih setia dan cinta Tuhan kepada kami. Karya Yesus Kristus di kayu salib yang tak ternilai itu kami terima karena anugerah. Dan apa yang bisa kami lakukan untuk membalasnya, kecuali kami mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan, biarlah pagi ini ketika firman Tuhan diberitakan, kembali Tuhan menolong kami sebagai umat Tuhan, memimpin langkah kehidupan kami, menegur di mana kami perlu ditegur, dan menghibur, menguatkan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara Shalom. Di sepanjang bulan Mei ini kita belajar tentang ibadah. Dan mari membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dari Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 16. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk sebagian besar dari kita, perbudakan itu adalah sesuatu yang rasanya cuma ada di zaman kuno. Tapi saudara-saudara, di negara yang namanya Mauritania, praktek perbudakan itu masih sangat nyata di Mauritania. Saudara, Mauritania adalah sebuah negara miskin di Afrika Barat, ya, benua Afrika Barat. Di dalam negara ini ada seorang wanita bernama Mulkhir, dan Mulkhir adalah seorang budak. Dan dia menceritakan pengalamannya menjadi budak di satu tempat di Mauritania. Nah, saudara-saudara, saya akan bacakan kalimat-kalimat dari Mulkhir. Dia berkata begini, aku sejak kecil sampai dewasa bekerja sebagai budak untuk sebuah keluarga. Mamaku bekerja jadi budak sebelum aku, dan anak-anakku juga bekerja untuk keluarga itu sebagai budak waktu mereka sudah cukup besar. Kami bekerja keras. Di pagi sampai sore kami harus keluar dan memelihara kambing-kambing, dan kemudian kembali dan melakukan semua pekerjaan di rumah waktu malam. Aku tidak selalu dapat makanan yang cukup, dan aku sering dipukuli. Semua anakku juga bertumbuh besar dengan bekerja untuk keluarga itu juga. 2 dari anak-anak perempuanku adalah anak dari putra sulung si tuan rumah. Dia berkata, dia akan penggal kepalaku kalau aku membocorkan bahwa 2 anak itu adalah anaknya. Waktu aku melahirkan anak keempat, seorang bayi perempuan, keluarga itu tidak membolehkan aku membawa bayi itu keluar ke ladang bersama dengan aku. Suatu hari aku kembali dan menemukan bayi itu sudah ditinggalkan sepanjang hari terjemur di bawah matahari. Dia meninggal dan badannya sudah dimakan oleh banyak semut. Aku harus menguburkan bayi itu sendirian dengan tanganku.
Rasanya sama seperti mengubur seekor binatang, bukan seperti mengubur anakku sendiri. Tulisan dari Mulkir. Saudara, apa yang kita rasakan waktu dengar cerita Mulkir ini? Ada perasaan marah, perasaan heran, kok zaman sekarang masih ada ya perbudakan ya. Terus saya yakin kita nggak suka dengan cerita seperti ini. Saya rasa nggak ada dari kita yang suka dengan perbudakan. Kenapa? Karena perbudakan itu kejam. Perbudakan itu tidak manusiawi. Perbudakan itu melihat manusia bukan sebagai manusia, tapi seperti benda atau seperti hewan, seperti binatang. Kita nggak suka dengan perbudakan, kita nggak mau jadi budak. Dan yang pasti kita juga nggak suka disebut sebagai budak. Tapi kabar buruknya, saudara-saudara, setiap manusia, termasuk engkau dan saya, adalah makhluk yang dilahirkan sebagai budak secara rohani. Saudara, manusia sejak kecil, dia bertumbuh besar dan dewasa akan selalu dan akan pasti jadi budak. Pertanyaannya bukanlah saya ini budak atau bukan ya. Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan adalah saya ini budaknya siapa? Atau saya ini budaknya apa? Betapa mengerikannya kalau kita punya majikan yang salah. Nah, saudara, dalam ayat Alkitab yang kita renungkan, pada waktu itu bangsa Israel tinggal di Mesir dalam kondisi yang menderita. Firman Tuhan mencatat, dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara, selama sekitar 400 tahun bangsa Israel jadi budak di Mesir. Sampai kemudian firman Tuhan mencatat lagi, lama sudah itu matilah raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kemudian Tuhan mengutus Musa, saudara. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun dan membawa umatku keluar dari Mesir. Lalu Musa bersama Harun pergi ke Mesir dan bertemu dengan Firaun. Tapi Firaun gak mau lepaskan bangsa ini. Kemudian inilah perintah Tuhan kepada Musa yang jadi fokus perenungan kita pagi ini. Katakanlah kepadanya, kepada Firaun maksudnya ya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku, Musa, kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, mari perhatikan kalimat yang bercetak kuning itu ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Sampai di sini mari stop sebentar, saudara. Dan mari renungkan kalimat ini. Di Mesir bangsa Israel jadi hambanya Firaun. Waktu mereka pergi dari Mesir, pertanyaannya, apakah mereka jadi orang yang benar-benar merdeka? Saudara, jawabannya tidak. Tidak, saudara. Mereka kembali jadi hamba. Perbedaannya adalah siapa tuannya. Di Mesir jadi hamba, di padang gurun jadi hamba. Di Mesir jadi hambanya Firaun, di padang gurun jadi hambanya Tuhan. Di Mesir mereka menyembah dewa-dewa dan patung-patung bangsa Mesir. Di padang gurun mereka menyembah Tuhan. Di Mesir beribadah kepada patung dan berhala-berhala. Di padang gurun beribadah kepada Tuhan.
Dan bukankah begitu juga semua manusia? Saudara, setiap manusia punya hati yang kelaparan. Dan di dalam hati manusia itu ada semacam hasrat untuk melayani sesuatu. Ada semacam kerinduan untuk menyembah sesuatu. Dan merasa harus beribadah kepada sesuatu. Saudara, menjadi manusia adalah menjadi makhluk yang menyerahkan diri kepada sesuatu. Kalau pakai bahasa kasarnya, saudara, manusia adalah memang makhluk yang kepingin jadi budaknya sesuatu. Saya dan saudara dan kita semua memang kepingin diperbudak. Cuma perbedaannya adalah kita sedang diperbudak oleh apa? Atau oleh siapa? Saudara, suka atau tidak suka, itulah manusia. Setiap hari, setiap detik, setiap jam, manusia pasti sedang beribadah kepada sesuatu. Disinilah kita perlu berhati-hati sekali. Karena sesuatu itu bisa Tuhan, tapi juga bisa bukan Tuhan. Saudara, kalau saya tanya ke masing-masing kita hari ini, pagi ini, engkau sedang beribadah kepada siapa? Saya yakin sebagian besar dari kita akan bicara, ya jelas beribadah kepada Tuhan lah. Buktinya saya datang ke gereja, saya datang ke kebaktian di minggu pagi, saya nggak pernah terlambat datang ke kebaktian. Saya kalau pemimpin ibadah ajak nyanyi, saya nyanyi. Waktu pengkhotbah lagi berkhotbah, saya dengerin. Waktu kasih persembahan, saya kasih persembahan. Ya jelaslah saya beribadah kepada Tuhan. Tapi pagi ini, saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan kata ini, beribadah. Beribadah di hari Minggu pagi di gereja sangat penting untuk kerohanian kita. Dari 168 jam dalam seminggu, hanya sekitar 1 jam saja untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu pagi. Karena itu pakailah waktu ini dengan penuh rasa hormat. Mari hadir sebelum ibadah dimulai. Mari fokus dan nonaktifkan handphone kita. Mari bernyanyi dengan semangat. Semuanya ini penting, saudara, tapi bukan sekadar itu ibadah. Semua ini yang kita lakukan dalam ibadah Minggu pagi itu penting, dan itulah memang itu ibadah. Dan keseriusan kita dalam beribadah mencerminkan keseriusan kita dalam menghormati Tuhan. Tapi sekali lagi, ibadah bukan sekadar ini. Kalau ibadah bukan cuma ini, lalu apa itu ibadah? Sudah di dalam 1 jam di hari Minggu pagi kita menyembah Tuhan. Tapi apakah di 167 jam sisanya di sepanjang minggu itu kita juga menyembah Tuhan yang sama? Saudara, bagaimana kita tahu kalau yang kita sembah itu adalah Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang sembah sesuatu yang bukan Tuhan? Saudara, kalau kita dites ya, dan ditanya 5 pertanyaan ini, kemungkinan besar akan ketahuan siapa atau apa yang sedang kita sembah sebetulnya. 5 pertanyaan, saudara. Yang pertama, apa yang selalu engkau pikirkan? Nomor 2, apa yang selalu engkau bicarakan dengan orang lain? Nomor 3, apa atau siapa yang selalu engkau sanjung-sanjung? 4, topik apa yang paling membuat engkau paling bersemangat kalau ngomong itu? 5, apa yang selalu engkau pamerkan di media sosial kita? Terus jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini kemungkinan besar bisa menunjukkan apa atau siapa yang kita sembah selama ini. Tim olahraga kesukaan kita kah?
Grup band kesukaan kita kah? Anak kita kah? Karir kita kah? Usaha kita, pekerjaan kita, uang kita kah? Investasi kita, diri kita sendiri, atau kehebatan diri kita sendiri? Dan ada satu kenyataan yang menarik. Manusia akan menjadi semakin mirip dengan apa yang disembahnya. Saya ulangi sekali lagi. Manusia akan menjadi semakin mirip dengan apa yang dia sembah. Kalau orang menyembah uang, dia menyembah harta, kekayaan, maka bisa dilihat, saudara. Topiknya kalau orang itu ngomong, bagaimana caranya nambah duit, bagaimana caranya melipat gandakan uang, bagaimana tambah investasi, deposito, dan lama-lama, saudara, orang itu akan makin tamak, makin gila harta, makin mata duitan, makin pelit. Kenapa? Karena manusia akan makin mirip dengan apa yang dia sembah itu. Kalau orang menyembah satu grup band tertentu, maka bisa dilihat orang itu akan selalu bicara tentang grup band itu. Bagaimana caranya dia bisa kejar kemanapun grup band itu konser. Nggak peduli seberapa jauhnya, dia akan datengin lokasi konser itu misalnya ya. Caranya grup band itu pakai baju, dia ikutin. Potongan rambutnya grup band itu dia ikutin juga. Cara dia ngomong pun mirip dengan grup band itu. Dan dari situ bisa dilihat sebenarnya apa yang dia sembah selama ini. Saudara-saudara, Nirvana adalah nama sebuah grup musik yang sangat terkenal ya, di era 1990-an. Vokalis sekaligus gitaris dari grup band Nirvana ini bernama Kurt Cobain adalah seorang pecandu heroin yang kemudian di akhir hidupnya di tahun 1994 dia bunuh diri dengan menembakkan senapan ke kepalanya sendiri. Sudah ada begitu banyak orang yang jadi penggemarnya Kurt Cobain ini. Bukan cuma penggemar loh, saudara, tapi penggemar fanatik Kurt Cobain. Ada begitu banyak orang yang stres, bahkan kepingin bunuh diri juga waktu dengar tentang Kurt Cobain yang mati bunuh diri. So, salah satunya bernama Toby. Ini adalah berita, saudara-saudara, judulnya Nirvana Fan 13 in Suicide, artinya penggemar Nirvana umur 13 bunuh diri. Bernama Toby, saudara, seorang remaja berumur 13 tahun. Toby sangat suka dengan Nirvana dan Kurt Cobain. Toby pasang posternya Kurt Cobain di tembok kamar tidurnya dia. Sampai satu hari, Toby ditemukan tewas gantung diri karena dia merasa tidak ada kehidupan setelah diputus oleh pacarnya yang berusia 12 tahun. Teman baiknya Toby berkata bahwa Toby sempat kirim email tentang niatnya mau bunuh diri, tapi temannya ini nggak menghiraukannya karena nggak dianggap serius. Tapi ternyata Toby serius. Dan akhirnya penggemar fanatik Kurt Cobain itu mati bunuh diri, gantung diri. Bunuh diri persis seperti idolanya. Saudara, manusia akan menjadi semakin mirip dengan apa yang disembahnya. Karena itu hati-hati sekali, saudara, dengan apa yang kita sembah. Kalau kita sering pamer-pamer diri kita sendiri di media sosial misalnya. Pamer-pamer semua kehebatan kita, bagaimana cantiknya atau gantengnya penampilan kita. Betapa kerennya lekuk-lekuk tubuh kita. Pamerkan betapa mewahnya tempat liburan kita. Pamerkan semua apa yang kita makan, apa yang kita pakai, merek mobil mewah yang kita punya. So, jangan-jangan kita sedang menyembah diri kita sendiri.
Dan lama-kelamaan, saudara, kita akan jadi orang yang sangat sombong, sangat suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bahagia lihat kesusahan orang lain, dan susah lihat kebahagiaan orang lain. Dan jangan-jangan inilah orang-orang yang sedang menyembah dirinya sendiri. Tapi kalau orang menyembah Tuhan, maka orang itu akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dia akan penuh kasih, dia akan rela berkorban, dia akan melayani dengan semangat, dia akan selalu siap untuk mengampuni, dia akan sering suka cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dia akan rindu terus dekat dengan Tuhan melalui ibadah, melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman, melalui berdoa, melalui belajar firman Tuhan. Dan inilah, saudara, ibadah yang sejati. Inilah hidup yang beribadah kepada Tuhan yang sejati. Inilah hidup yang diperhambakan kepada Tuhan yang benar. Saudara, firman Tuhan pagi ini memberikan peringatan yang jelas sekali. Setiap manusia adalah penyembah sesuatu. Perbedaannya adalah apakah dia sedang menyembah Tuhan atau bukan Tuhan. Setiap manusia, suka atau tidak suka, pasti adalah budaknya sesuatu. Perbedaannya adalah dia budaknya siapa, atau dia budaknya apa. Tuhankah atau sesuatu di luar Tuhan? Saudara, di dalam karya Yesus Kristus, dalam kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya, Allah sekali lagi berkata, biarkan umatku pergi. Tapi kali ini bukan lagi dari perbudakan di Mesir, tapi dari perbudakan kegelapan dosa dan maut. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dilepaskan dari perbudakan kegelapan dosa dan maut itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagi kita yang sudah dilepaskan dari perbudakan dosa dan maut itu, jangan lagi memperhambakan diri kita kepada majikan-majikan lama kita yang terus panggil-panggil kita pulang ke rumahnya dia. Majikan-majikan lama kita yang kepingin terus memperbudak kita. Saudara, jangan lagi memperhambakan diri kepada majikan-majikan lama kita itu. Saudara-saudara, manusia pasti akan selalu beribadah kepada sesuatu. Karena itu, pastikanlah diri kita beribadah kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita masuk ke saat hening. Tuhan, kami mau menjadi hamba-Nya Tuhan. Kami tidak mau jadi hamba-Nya dunia ini yang berujung kepada kesia-siaan belaka. Karena itu tolonglah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus beribadah kepada pribadi yang benar, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari dengan segala gereja, di segala abad dan di segala tempat, kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita sudah banyak memberikan anugerah, memberikan kebaikan, memberikan kemurahan dan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Karena itu biarlah pagi hari ini mari dengan penuh sukacita kita juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat persembahan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak selesai ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara ke rekening yang tertera di layar kaca. Mari kita belajar memberi dengan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah diajarkan kepada kami. Terima kasih Engkau begitu memperhatikan keadaan kami. Tuhan, berikan kepada kami hati yang terus rindu untuk semakin dekat dengan Engkau, sehingga iman kami dapat terus semakin bertumbuh dan dapat tercermin pada kehidupan keseharian kami. Dan kiranya Engkau memakai kami menjadi inspirasi bagi orang lain, agar mereka dapat percaya kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, agar Tuhan menolong di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus komisi, dan seluruh penata layan, agar Engkau terus kobarkan semangat untuk melayani-Mu, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan, kami juga mau memohonkan berkat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa kami dengan semua tantangan yang dihadapi. Secara khusus, kami juga mau berdoa untuk tenaga medis yang sedang berjuang mengatasi masalah hepatitis akut. Mohon Tuhan tolong. Juga bagi anak-anak yang terkena sakit, mohon Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa-doa kami. Amin. Mari kita kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya kepada Tuhan kita. Ibadah kita pagi ini dan renungan firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama boleh menginspirasi kita dan hidup kita menginspirasi dunia ini. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Turun ke atasmu sekarang.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan mengambil waktu teduh. Kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Yang pertama, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, khususnya kami menyambut Saudari Mega dan Saudara Andre. Bila berkenan kami mengundang saudara boleh bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. GKI Sion mempunyai 2 kali ibadah. Kebaktian umum yang pertama itu jam 7 pagi dengan lagu-lagu him, lalu kebaktian kedua jam 9 pagi dengan lagu-lagu kontemporer. Kami senang sekali bila saudara-saudari bisa kembali beribadah dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua, pada hari ini dan besok, Minggu dan Senin tanggal 15 dan 16 Mei 2022 akan diadakan retreat majelis dan hamba Tuhan bertempat di Hotel Harmoni Garut. Mohon Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian bisa mendukung dalam doa agar retreat ini dapat menjadi berkat bagi para majelis hamba Tuhan dan juga gereja GKI Sion, supaya kami para hamba Tuhan dan majelis boleh kembali dikobarkan apinya, boleh kembali semangat lagi melayani Tuhan di tempat ini. Lalu yang kedua, persekutuan di rumah jemaat pada hari Rabu 18 Mei 2022 pukul 7 malam bertempat di rumah keluarga Panatua Franky dan Ibu Iva di Jalan Gunung Sebelah nomor 41 Tasikmalaya, Diva Fashion. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama dengan kami bergabung untuk beribadah bersama-sama. Lalu hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 jam 5 sore akan dilaksanakan persekutuan remaja secara onsite di ruangan Markus dengan tema Ada Apa Dengan Cinta. Ya, mari teman-teman remaja kita bersama-sama bersekutu, kita bersama-sama belajar. Lalu hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 7 dan 9 pagi akan dilaksanakan ibadah umum dengan tema Ibadah yang Murni yang akan dibawakan oleh Saudara Altur Yosia Togatorop yang akan dilaksanakan secara onsite di gedung gereja dan disiarkan secara live melalui YouTube channel GKI Sion. Dan hari Minggu juga tanggal 22 Mei 2022 ibadah sekolah minggu dilakukan secara onsite pukul 9 pagi di aula lantai 2 dan online melalui channel YouTube GKI Sion pukul 8 pagi dengan tema Sukacita dari Sahabat. Lalu berikutnya tentang renovasi bangunan pastori. Bagi jemaat yang terbeban mendukung renovasi atap pastori, dana dapat ditransfer ke rekening BCA di nomor yang sudah tertera dan diakhiri dengan nominal Rp10, contoh 100.000 Rp10, atau bisa dimasukkan ke dalam amplop dengan keterangan dana pembangunan. Adapun dana yang dibutuhkan dalam proses renovasi ini kurang lebih sebesar Rp60 juta, dan dana yang terkumpul sampai dengan hari ini adalah Rp15.250.90. Mari Bapak Ibu Saudara yang terbeban kita bisa membantu untuk pembangunan ini. Dan jika saudara, Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panatua Roni Marella. Dan kami sangat berterima kasih atas dukungan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita sekalian. Lalu yang ketujuh, untuk membantu majelis jemaat memaksimalkan pelayanan, maka ada bidang yang membentuk kelompok kerja. Saya akan bacakan kelompok kerja bidang persekutuan. Di kebaktian umum dan sakramen ada Ibu Verina Belindalam. Lalu untuk pemerhati jemaat bagian suka ada Bapak Roki Darsono dan Ibu Verinda Belindalam. Lalu pemerhati jemaat bagian duka ada Bapak Andreas Nikolaus Ko dan Bapak Roki Darsono. Lalu untuk pelawatan Bapak Roki Darsono. Di bidang musik ada Bapak Antonius Felix Gau dan Saudari Eni. Lalu kelompok kerja bidang sarpen umum dan multimedia ada Saudari Melinda Aprilia Gunawan. Lalu di inventaris ada Bapak Andreas Nikolaus Ko. Mari sama-sama kita doakan mereka biar mereka bisa terus Tuhan pakai untuk pelayanan di tempat ini. Segenap majelis dan jemaat GKI Sion juga mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Saudara Altur Yosia Togatorop, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung STTB,
yang akan menjalani praktek pelayanan dari tanggal 14 Mei sampai dengan 17 Juli 2022 di GKI Sion Tasikmalaya. Boleh Saudara Altur boleh bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Selamat melayani di tempat ini. Mari bersama-sama bertumbuh dengan jemaat di GKI Sion. Dan bagi jemaat yang membutuhkan layanan petugas ke rumah dapat menghubungi Bendara Majelis, Diaken Susi atau Diaken Karlin. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.